Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara saat ini yang berada di rumah, mungkin yang berada di jalan, di rumah sakit, maupun yang ada di kantor. Kami dari Gereja GBI Blue Plaza akan menyampaikan firman Tuhan. Hari ini firman secara online. Dan sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih, kemurahan, anugerah, kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana adanya, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa, dan kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan ini, sehingga kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga firman yang ditaburkan itu boleh tertancap di hati yang dalam. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Dengan judul firman Tuhan hari ini, khotbah saya adalah Roh Kudus memimpin kita. Saya akan bacakan buat kita semua. Dimulai dari ayat 15. Demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya dan semua orang sebagai orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi berhasil. Amin. Dan orang tua, saudara sebagai orang tua dan saya adalah sebagai contoh buat anak-anak kita. Baik di dalam ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, itu ditiru oleh anak-anak kita. Sehingga mereka bisa bertumbuh dan berhasil dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Jadi kalau melihat orang tua, lihat saja anak-anaknya. Dan anak-anak menjadi berhasil mandiri. Dan tentu saja saudara-saudara, kita sebagai orang tua pasti akan pergi meninggalkan anak-anak kita kalau sudah waktunya Tuhan. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara saya ceritakan ini? Lebih daripada itu yang direncanakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya waktu itu, termasuk kepada saudara dan saya. Sebelum meninggalkan mereka, Yesus naik ke surga. Tuhan pesankan dan janji Tuhan terhadap murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu Saudara kita baca dengan teliti Yohanes 14 ini, ini adalah ibarat kata-kata perpisahan. Atau dengan kata lain, wejangan. Ini adalah merupakan peneguhan hati untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ini begitu panjang. Bagaimana Yesus berpamitan pada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan dimulai pasal 14 sampai dengan pasal 14, itu semua adalah merupakan kata-kata perpisahan. Saudara bisa bayangkan ketika itu bagaimana kondisi para murid dengan Tuhan Yesus. Bisa kita bayangkan selama 3,5 tahun murid-murid bersama Yesus. Mereka mengalami murid-murid apa yang disebut dengan suka dan duka. Mereka mengalami apa yang disebut dengan perubahan demi perubahan. Tetapi tiba-tiba mereka akan berpisah. Saudara, kalau kita perhatikan di Yohanes 12 ayat 27, Yesus sendiri juga dikatakan terharu. Dan murid-murid itu, Bapak Saudara, betapa mereka gelisah. Apakah yang akan kukatakan? Kata Tuhan Yesus, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus begitu terharu. Dan murid-murid bingung. Para murid ketika itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali menanyakan, kemana dia akan pergi? Jalan mana yang harus ditempuh? Dan siapakah Bapak itu? Ternyata murid belum begitu memahami apa perkataan Yesus. Dan banyak pertanyaan daripada murid-murid. Apakah dengan bepergian Yesus kita juga
bubar. Bagaimana dengan persekutuan kita? Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana apakah kita bisa bertahan? Bla bla bla. Banyak pertanyaan daripada murid. Makanya kalau kita baca di pasal 14, di ayatnya ke-6 itu, Yesus tahu semua gejolak jiwa para murid. Oleh karena itu, dia pertama-tama memberi kepastian kepada mereka bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga mereka tidak perlu gelisah dan khawatir. Mereka pasti memiliki hidup. Inilah kepastian pertama yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada saudara dan saya. Jadi untuk apakah Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus? Ada 3 rahasia penting yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, coba kita perhatikan sekali lagi di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Garis bawah di situ, mengasihi aku dan menuruti segala perintahku. Jadi yang pertama, rahasia yang pertama, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan Yesus juga meminta kepastian tanggapan dari para murid, daripada saudara dan saya. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan seandainya. Karena memang tabiat orang yang dasarnya sudah buruk, sudah rusak. Makanya kata jikalau ini menunjukkan bahwa kamu belum tentu mengasihi aku. Kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita sebenarnya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Tuhan? Sudah berapa lama saudara menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen? Tetapi Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, maka orang itu pasti menaati semua perintahku. Di sini menggunakan jika. Ketika itu murid-murid saudara-saudara, mereka berkabung, mereka gelisah, mereka sedih. Sama halnya ketika kita memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus, atau hari Paskah yang biasa kita sebut. Ketika diputar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ketika disalibkan. Ketika kita tonton filmnya, saudara, ada banyak orang yang menangis mendengarkan khotbah pendeta bagaimana Tuhan Yesus disiksa, bagaimana Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, mengalami penderitaan sampai mencucurkan darah. Ada banyak orang menangis. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa jangan kamu sedih, jangan kamu gelisah, jangan kamu sedih, jangan kamu nangis. Akan tetapi tunjukkanlah dirimu melalui ketaatan. Saudara-saudara, ketaatan adalah buah dari kasih. Karena kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Saudara bisa perhatikan, ada banyak orang datang ke gereja, ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak memiliki kasih. Mereka ada di dalam persekutuan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka ada di dalam doa. Dan ada banyak orang ada di dalam kepura-puraan di dalam hidup ini. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang berat, membosankan, dan perbudakan. Makanya saudara-saudara, saudara bisa perhatikan, ya, suami istri, kalau tidak ada kasih, itu hanya adalah pekerjaan yang berat. Sebagai istri ketika melakukan pekerjaannya sebagai tanggung jawab di rumah, itu kalau tidak ada kasih di sana,
itu pasti mencuci piring berat, memasak berat. Melakukan pekerjaan itu seolah-olah membosankan dan seolah-olah berkata, apakah saya ini budak? Karena apa? Karena nggak ada kasih. Karena kita tahu bahwa ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih adalah satu-satunya ketaatan yang sungguh-sungguh rela dan juga sukacita. Saudara, gampang saja melihat gambaran anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau mereka penuh dengan persungut-sungutan, kalau mereka datang ke gereja itu ogah-ogahan, kalau mereka duduk di gereja 2 jam untuk beribadah, rasa-rasanya sudah 1 jam. Ini adalah ciri-ciri tidak ada ketaatan. Masih ingatkah kita waktu berpacaran, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Waktu berpacaran dulu, janji jam 5 ketemu dengan pasangannya, dengan wanita dambaannya. Dia sudah datang jam 3. Menunggu 2 jam itu tidak berasa. Tetapi bagaimana setelah married? Apakah tetap seperti itu cinta mulai? Kasih sayang adalah langkah pertama menuju cinta. Saya percaya kalau tidak ada kasih sayang, tidak mungkin ada cinta. Makanya coba waktu dulu, kalau kita perhatikan saudara-saudara, tatapan pertama ketika kita melihat pasangan calon, ya pacar kita lah, bapak saudara sebelum married, berarti kita ada kasih sayang dulu, baru timbullah cinta. Karena cinta adalah ketika Anda sadar bahwa orang yang Anda cintai tersebut tidak dapat tergantikan. Itu namanya kasih sayang. Sebagai contoh di dalam Alkitab tentang ketaatan saudara-saudara, semua kita tahu yang namanya tokoh yang sangat populer, Abraham. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan memanggil Abraham, saudara kalau baca di dalam Kejadian 12 itu, Abraham diminta untuk meninggalkan keluarganya, teman-temannya, rumahnya, dan juga Allah lain yang disembah oleh orang-orang sebangsanya. Jadi ternyata dulu itu identik bahwa orang-orang masih menyembah dewa-dewi, masih menyembah berhala. Kalau kita baca, coba saya baca ayat Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Sudah tua, saudara, sudah berumur. Ketika ia berangkat dari Haran. Saudara perhatikan. Abraham diminta untuk meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Sekali lagi saya percaya kalau kita pelajari sejarah Abraham ini, dialah orang-orang ekonominya mungkin sudah cukup, saudara-saudara. Dan keluarga ini adalah keluarga yang harmonis. Tetapi saudara, kita bisa perhatikan di sini ketika Allah menyuruh dia pergi. Apakah Abraham berkata, sorry, saya sudah hidup nyaman. Sorry, buat apa melayani Tuhan? Ini juga sudah cukup. Nah, ini menjadi tantangan di dalam ketaatan kita mengiring Tuhan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Abraham akhirnya menaatinya. Dan bukan hanya di situ, saudara-saudara. Tuhan juga meminta Abraham mempersembahkan anaknya, satu-satunya anaknya Ishak. Apakah Abraham menolak? Abraham tidak. Dia tetap taat. Saudara, kalau kita perhatikan saat ini, seandainya Bapak Ibu Saudara punya anak, katakanlah bukan 1, 2. Tuhan minta 1 kita persembahkan untuk Tuhan. Kira-kira mau nggak? Mungkin kita berkata, jangan Tuhan, ini sangat sulit saya dapatkan. Dan saya sudah merencanakan anak ini untuk menjadi seorang ahli di bidang teknologi. Ya sudah, kalau begitu anak yang nomor 2. Orang tua berkata, jangan Tuhan, ini nanti menjadi orang
spesialis kedokteran. Saudara, ketaatan itu tidak pakai syarat di dalam kehidupan ini, sebagaimana Tuhan memanggil Abraham. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham taat, Tuhan memberkati Abraham. Dan Alkitab berkata, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga yang kita alami bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh ketaatan. Juga Nuh, saudara-saudara, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya percaya ketika itu Allah memerintahkan Nuh membuat satu perahu, orang sekampung atau sekota itu tertawa dan mengatakan Nuh orang gila. Karena suasana cuaca begitu terang dan membangun sebuah perahu di atas bukit ini sesuatu yang lucu, bahkan mungkin yang gila bagi orang-orang yang sekitarnya. Tetapi apa yang dilakukan Nuh adalah sosok pribadi yang saleh dan satu-satunya orang menaati Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak taat atau kacau, korup dan jahat ketika itu. Dan ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah membuatnya jadi pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia sampai hari ini, saudara-saudara. Jadi apapun kondisi yang kita alami saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin diejek oleh dunia ini karena kita taat dan setia mengiring Tuhan. Kita mungkin diejek atau dikata-katain orang terdekat kita karena kita setia di dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan di dalam firman. Mungkin orang lain mengejek kita, mengapain sedikit-sedikit ke gereja, sedikit-sedikit melayani Tuhan, sedikit-sedikit beribadah dan bersekutu. Apa nggak ada waktu lain? Apa nggak lebih baik kita menggunakan waktu kita mencari duit sebanyak-banyaknya, membangun usaha, mencari uang, membangun perusahaan, dan lain sebagainya, meniti karir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah mengasihi, menuruti dan menaati perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan berkatnya bagi kita. Apa itu berkat Tuhan buat kita yang setia dan taat melakukan perintahnya? Yang pertama, yang kedua, Bapak Saudara, coba kita perhatikan di ayat 16 ayat 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia selama ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ garis bawahi, 2 kali diulang-ulang, menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu. Jadi yang kedua adalah ia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menjadi pengacara, pembela bagi kita terhadap dunia ini. Pada saat kita diejek, pada saat kita diserang, pada saat kita dianiaya, pada saat kita tidak dianggap, pada saat saudara dilecehkan, pada saat saudara dihina, pada saat saudara dijauhi oleh orang-orang. Saudara dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Apapun yang saudara alami saat ini. Saudara yang sakit, saudara saat ini mungkin yang berduka, saudara yang saat ini mungkin mengalami kehidupan yang dampak dari COVID-19 ini. Mungkin ekonomi saudara sedang sulit. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan menghibur dan menolong saudara dan saya. Dalam bahasa Yunani disebut dengan
Parakletos, yang artinya adalah seorang pendamping, penasihat, pembela yang menolong saudara dan saya. Tuhan kirimkan, Tuhan berikan. Parakletos, seorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kita mengalami kesulitan. Dan Tuhan bisa suruh orang lain menolong saudara dan saya, menghibur saudara dan saya ketika kita di dalam kesulitan. Amin. Maka saudara ditolong dan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, kata selama-lamanya di situ ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sekali diberikan tidak pernah dicabut kembali oleh Tuhan. Dan itu adalah bersifat permanen. Yang walaupun ada ajaran yang mengatakan percaya kepada Yesus kita akan diberikan Roh Kudus. Ketika kita percaya Roh Kudus ada, tetapi ketika kita berbuat dosa Roh Kudus itu keluar. Jelas ini bertentangan dengan ayat ini dan juga dengan ayat Ibrani 13 ayat 5. Bukan berarti saudara-saudara ketika kita ada di dalam dosa maka Roh Kudus tetap bekerja. Kita sudah tahu bahwa berzina itu adalah dosa, tetapi saudara tetap melakukan itu. Bukan berarti itu maksudnya, Bapak Saudara. Tetapi yang dimaksud di sini Roh Kudus secara permanen. Berarti ketika Roh Kudus ada di hati saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kita terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi atau dosa. Dan itu mengingatkan kita bahwa ketika pikiran kita, ketika hati kita terpaut dengan dunia ini, terhadap keindahan dunia ini, itu Tuhan mengingatkan, jangan. Yang walaupun Tuhan berikan kebebasan pilihan kepada kita. Nah, artinya apa saudara-saudara? Jangan kita salah paham bahwa di dalam kehidupan ini, bahwa Roh Kudus itu punya kuasa. Dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus itu Tuhan berikan supaya kita melawan kedagingan ini, saudara-saudara, supaya kita tidak tenggelam terhadap dunia ini. Karena Roh itu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh dan kedagingan supaya kita menjadi hidup. Sebagai contoh dalam Alkitab, saudara-saudara, untuk memudahkan kita adalah Yusuf. Saya ketika membaca cerita tokoh Yusuf ini, bagaimana Tuhan senantiasa menyertai Yusuf, sehingga semua yang Yusuf lakukan itu dalam pekerjaannya selalu berhasil, saudara-saudara. Tidak hanya di rumah Potifar, di dalam penjara pun Yusuf dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus segalanya. Dan Yusuf juga dipercaya juga oleh Firaun untuk mengurus Mesir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini tidak kucuk-kucuk dan satu hari langsung semua berhasil. Nah, ini yang perlu kita dalami, saudara-saudara. Ternyata ada harga yang sangat mahal untuk mencapai karir itu, untuk mencapai kedewasaan itu, untuk mencapai puncak yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Saudara sudah pernah dengar cerita Yusuf, bagaimana Yusuf bermimpi, bagaimana Yusuf, bapak ibu saudara, dimasukkan ke sumur, dijual, dan lain sebagainya. Betapa menyakitkan. Jadi kunci keberhasilan Yusuf karena Tuhan menyertainya, saudara-saudara. Jadi bukan kehebatan Yusuf, bukan karena Yusuf adalah orang-orang yang pandai, bukan Yusuf, dia adalah seorang yang luar biasa, tetapi dia disertai Tuhan. Yusuf selalu hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan, takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Dan Yusuf tidak mau berbuat dosa, tidak mau tergoda, dan selalu menjaga kekudusan. Yusuf juga melakukan setiap pekerjaan yang dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Saudara bisa perhatikan, Yusuf menjaga kekudusan.
Yusuf menjauhkan diri dari dosa karena dia disertai oleh Tuhan. Saudara perhatikan. Dan Yusuf juga melakukan segala pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Saya percaya ketika orang disertai oleh Tuhan, ketika seseorang bekerja di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, dia melakukan taat dan setia, melakukan perintah Tuhan, dan hidupnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan, maka orang tersebut pasti akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepadanya. Saudara menjadi seorang kepala rumah tangga, pasti engkau akan melakukan fungsi dan tanggung jawabmu dengan baik-baik. Kalau engkau mengasihi dan melakukan perintah Tuhan, dan sekaligus engkau disertai oleh Tuhan. Jadi orang yang disertai oleh Tuhan itu pasti bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Di dalam pekerjaanmu di kantor. Sebagai engkau anak muda, engkau disertai oleh Tuhan. Engkau bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabmu. Sebagai seorang pelajar, saya percaya ketika dia disertai oleh Tuhan, pasti dia akan melakukan fungsi dan tanggung jawab sebagai pelajar. Sehingga hasil yang diperoleh di sekolahnya menjadi orang yang berprestasi. Dan Yesus menjanjikan hal ini kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, yaitu menjadi pribadi yang akan menolong, menyertai kita. Saya percaya saudara-saudara, ini janji Tuhan adalah ya dan amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketika kita disertai oleh Tuhan, ketika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita memiliki kuasa. Karena Roh Kudus itu bisa sanggup mengubah hati yang keras. Memang Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa mengubahkan manusia. Dan termasuk firman ini itu tidak menjamin bisa mengubah hati yang keras. Tetapi kuasa Roh Kudus itu bisa sanggup mengubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Saat ini kau yang masih mengeraskan hatimu, buka hatimu, terima Roh Kudus. Maka engkau akan menjadi seorang yang hidup baru di dalam Tuhan. Kita akan disertai di dalam rumah tangga kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang paling penting Bapak Saudara, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Sekalipun saat ini saudara-saudara mungkin yang sakit, sekalipun saat ini saudara mungkin merasa paling miskin, saudara mungkin saat ini mengatakan saya tidak punya apa-apa, bahkan yang tidak ada harapan lagi, Tuhan sanggup memulihkan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu sebabnya sekali lagi saudara-saudara, penolong itu juga yang memampukan kita untuk mengingat dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini. Setelah saudara menerima Roh Kudus, setelah saudara mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, dan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai saudara, maka ini saatnya kita untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik itu kepada dunia ini. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir, coba kita perhatikan di ayat 18 sampai 21. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara perhatikan di situ di ayatnya 19, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya saudara-saudara, yang ketiga adalah di mana Yesus ada,
saudara dan saya, kita semua ada. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit lagi bagaimana kita dapat memperoleh Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya dan berkata, bagaimana Pak caranya supaya saya bisa memperoleh Roh Kudus? Atau apakah dengan menjadi orang Kristen kita otomatis dinaungi oleh Roh Kudus? Atau dia tetap di dalam kita? Seharusnya sih begitu. Dalam Yohanes 15 berkata, hanya dengan bertalian, keterikatan dan persekutuan dengan sang pokok itu, menuruti segala perintah dan ajarannya, Roh Kudus tetap berkarya di dalam hidup dan pelayanan pekerjaan kita. Artinya saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi berarti dan berguna. Artinya adalah ia mengutus kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dari seluruh hidup kita ini mempunyai arti. Tuhan memberikan kita mulut ini untuk memuji dan untuk bersaksi. Tuhan juga memberikan kita kaki ini untuk berjalan menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan kita tangan ini saudara-saudara supaya kita bekerja bagi Yesus dan mencari nafkah. Dan Tuhan memberikan kita hati untuk mencintai Yesus sesama dan sesama kita. Dan ketika Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya ada di tengah-tengah, ada di hati saudara dan saya, kita ini menjadi orang-orang yang berguna dipakai Tuhan untuk menolong, untuk memberkati banyak orang. Jadi saudara-saudara kita secara otomatis mesti keluar untuk mengasihi jiwa-jiwa yang di luar sana. Firman Tuhan katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Artinya adalah Allah juga masuk di dalam kita. Karena Allah itu adalah roh adanya. Demikian juga kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila kita sudah lahir baru, maka kita pun ada di dalam Dia. Artinya adalah Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang bersemayam di hati Allah Bapa. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, saya ulang. Yang perlu kita ketahui bahwa Yesus atau firman Allah itu bersemayam di dalam hati Allah. Yaitu firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu adalah luapan isi hati Allah. Artinya Allah kita itu adalah di mana-mana. Atau Dia adalah Maha Hadir. Allah kita adalah roh adanya. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, roh Allah melayang-layang di atas muka air. Artinya roh Allah ada di mana-mana, di atas seluruh permukaan air yang gelap gulita itu, untuk menciptakan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan itu. Artinya adalah ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, maka kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan ini waktunya kita meneruskan perkataan, pengajaran, perintah dan firman Tuhan ini kepada dunia, sehingga kita menjadi dipakai Tuhan menjadi alatnya, membawa kabar pertobatan, supaya setiap orang yang di luar sana menjadi percaya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara terlibat dalam proyek Tuhan ini. Inilah inti kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita melakukan kehendak dan perintahnya, maka ini waktunya kita untuk bergerak mencari jiwa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, Ia menyertai kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya kedatangannya. Di mana Yesus ada, kita pun ada. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya.
Dan kita percaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kita ada bersama-sama dengan Dia, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.